Ini lagu judulnya apa yo? Ya, judulnya Wajib Belajar yang waktu Presiden Soeharto menetapkan tahun 1984 tanggal 2 Mei tepat di Hari Pendidikan. Nah, waktu itu lagu ini jadi Mars Wajib Belajar diciptakan oleh Restu Narwan Sutarman. Ya. Ya, sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Toto dan saya Hani. Ini Pak Toto. Pak Toto Hani, harusnya Pak Toto Bu Hani. Oh iya. Mas Toto Mbak Hani. Mas Toto Mbak Hani. Kak Toto Kak Hani. Nah, ini kita tergelitik membahas lagi tentang pendidikan. Nah, karena memang kami pingin pingin kita sama-sama maju dalam pendidikan ya. Bagaimana memperbaiki masa depan anak bangsa, tapi ya semua itu perlu kerjasama semua pihak ya. Nih Pak Toto, bagaimana dunia pendidikan saat ini menurut Pak Toto? Terutama di Indonesia ya. Mungkin juga keterkaitannya dengan dunia global, pendidikan secara global. Ya, pendidikan di Indonesia secara umum memang sudah baik ya, sudah baik pendidikan di Indonesia. Ini mungkin kita memandang baik, tapi kalau kita lihat kemajuan atau kita bandingkan dengan negara-negara lain, jelas kita sangat tertinggal ya, pendidikan kita sangat tertinggal. Kalau pendidikan secara umum kalau kita lihat dari dulu ya berkembang. Tapi kalau kita baru kelihatan kalau kita bandingkan ya. Kalau kita bandingkan jelas pendidikan kita sangat tertinggal ya. Kok tahu bahwa kita sangat tertinggal? Ya coba aja kita lihat produk-produk atau hasil apa yang maksud saya gini, apa yang dihasilkan oleh para ilmuwan kita, oleh para sarjana kita yang notabene merupakan hasil pendidikan yang ada di Indonesia ya. Kalau kita bandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia luar ya, kita sangat tertinggal. Jauh-jauh misalnya kalau kayak durian aja lah yang sederhana, kita tahu bahwa durian kita lebih banyak, mestinya varietasnya lebih banyak, tapi kita kalah dengan durian yang ada di Thailand misalnya ya, dengan musangking ada di Malaysia gitu ya, dengan montong yang ada di Thailand. Seperti itu salah satu contoh saja. Kemudian teknologi penerbangan misalnya ya, penerbangan. Nah ini mungkin kita maju ya, kita udah bagus, tapi tidak lebih bagus dibanding eranya Pak Habibie mungkin. Jadi seperti itu. Kemudian dalam bidang penelitian, riset jelas kita kalah jauh dengan India gitu ya. Bahkan sekarang Vietnam juga mulai berkembang. Jadi kita harus membandingkan. Pendidikan itu ada input, ada output, dan ada istilahnya kesinambungan dalam dunia pendidikan atau hasil dari apa yang dihasilkan di dunia pendidikan itu apa. Itu tentu kan bisa dilihat di signifikansi dengan negara kita, kemajuan yang ada di negara kita gitu. Kalau negara kita unggul berarti pendidikan kita bagus, tapi kalau negara kita tidak unggul ya berarti pendidikan kita kurang ya. Jadi seperti itu. Jadi secara umum seperti itu. Jadi Anda bisa melihat pendidikan kita itu sekarang seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau saya menilai, kalau dibandingkan sebelumnya jelas kita lebih bagus sekarang mungkin ya. Tapi kalau dibandingkan dengan tapi negara-negara lain juga berkembang lah. Perkembangan negara lain itu jauh lebih hebat, lebih pesat dibanding negara kita. Jadi seperti itu. Nah, kalau gitu bagaimana sih menurut Pak Toto harusnya upaya pemerintah dalam menyikapi dan memfasilitasi serta mengarahkan pendidikan di Indonesia ini? Ya, pemerintah mungkin juga sudah tahu ya. Saya rasa pemerintah tahu itu. Pemerintah tahu itu. Buktinya apa? Buktinya dulu guru-guru itu mungkin bergaji minim ya. Adanya guru honorer juga ya. Bahkan ada guru yang terutama guru honorer ini kan bergaji sangat rendah sekali ya, bahkan ada yang hanya bergaji per bulan 300.000 dan lain-lain. Jadi ini banyak ya guru-guru kita. Ingat kalau kita bicara guru bukan hanya guru yang pegawai negeri, kita juga banyak guru-guru tenaga honorer ya, bahkan
guru-guru apa ya, kalau di daerah-daerah luar itu ya banyak yang masyarakat biasa tapi dia mengajar seperti itu ya, atau apa namanya sukarelawan lah, jadi seperti itu. Jadi distribusi guru ini saya rasa juga tidak merata ya. Bahkan misalnya kalau saya ini kan tinggal di Surabaya ya, kualitas pendidikan di Surabaya sudah tidak sama walaupun sama-sama ada di Surabaya ya kan. Kita lihat SMA komplek, SMA unggulan itu dibandingkan dengan SMA di pinggir. Dan saya juga mengajar, banyak sekali murid-murid saya ada bimbingan belajar kan yang mengajar yang punya murid di berbagai macam siswa. Jadi siswa-siswa SMA unggulan, siswa-siswa yang favorit dikatakan dari sekolah-sekolah favorit dengan yang di pinggir itu sangat beda jauh sekali. Jadi sangat berbeda mereka. Mungkin sebenarnya mereka itu sama mungkin ya, dari tingkat kalau dididik dengan cara yang baik mungkin mereka bisa sama, tapi kenyataannya dengan fasilitas dan berbagai macam sarana yang berbeda itu juga berpengaruh sekali. Jadi saya rasa pemerintah itu tahu akan hal itu. Jadi maksudnya apa? Dengan cara salah satu yaitu menaikkan gaji guru, terus mengangkat dan macam-macam gitu ya, intinya seperti itu. Artinya jaminan sosial guru menjadi lebih baik. Ini diharapkan untuk memberikan kinerja yang lebih bagus. Jadi itu sudah perhatian pemerintah. Kemudian memberikan banyak sekali bantuan-bantuan, mesti kayak dana BOS, kemudian bantuan untuk siswa-siswa miskin gitu ya, atau kurang mampu ya. Jadi itu merupakan perhatian pemerintah. Akan tetapi ini saya rasa masih kurang. Jadi masih kurang. Mestinya pemerintah juga harus memiliki visi ke depan ya, visi jangka panjang, visi yang jauh. Jadi kalau kita lihat dari syair lagu tadi itu, sebenarnya era Presiden Soeharto itu sudah punya visi. Jadi visinya apa? Pendidikan wajib belajar ya kan, untuk masa depan dan lain sebagainya. Dipahami aja lah syair itu. Syair itu merupakan banyak sekali yang menggambarkan tentang visi-visi masa depan era masa depan. Tapi sekarang ini kayaknya kita kehilangan visi itu kita nggak punya. Jadi seakan-akan pendidikan itu dibiarkan mengalir begitu saja oleh pemerintah. Kemudian dengan banyaknya perubahan-perubahan kurikulum ini banyak sekali membingungkan, baik dari siswa, orang tua juga guru, membingungkan. Jadi perubahan-perubahan kurikulum itu memang di satu sisi mungkin maksudnya untuk perubahan ke arah yang lebih baik, tapi kalau tanpa visi yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, dan sangat istilahnya itu sering berubah-ubah kebijakan tentang pendidikan ini, terutama tentang kurikulum, tentu hasilnya juga tidak menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Kayak misalnya tentang yang sekarang ini dulu tematik, sekarang enggak, dulu pertama kan apa dulu pertama? Tematik ya, tematik. Nah, itu kemudian berubah lagi menjadi K13. Ya, K13. Terus apa lagi? Terus sekarang ini. Ya, prinsipnya itulah, banyak sekali saya juga enggak berubah-ubah. Soalnya sistem mengajarnya kalau dari saya kan ada bimbingan belajar ya, jadi kita punya sistem pengajaran tersendiri. Jadi kalau saya lihat memang model-model tematik dan macam-macam itu seringkali juga membingungkan guru dan murid juga bingung kadang-kadang juga seperti itu. Nah, jadi kita belum memiliki suatu model belajar yang baku atau yang bagus, yang sesuai dengan pendidikan. Ganti menteri, ganti kebijakan. Ya, jadi intinya seperti itulah. Ya. Nah, sekarang lalu kalau seperti itu ya, bagaimana sih sebenarnya semestinya sebagai siswa dan orang tua dalam perubahan-perubahan seperti itu sikap yang harusnya diambil oleh siswa dan orang tua itu bagaimana, Pak? Ya, jadi gini, ya memang ya kita tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah, karena kalau jadi siswa ya dan orang tua tentu tidak akan bisa lepas dari kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah menggunakan sistem apa, ya kita harus otomatis mengikuti, nggak mungkin enggak. Ya jadi misalnya model seperti UNAS, sekarang ini taruhlah UNAS, dulu ada UNAS, sekarang UNAS mau dihapus katanya seperti itu. Ya kita ngikutin aja model sistem pendidikan tematik, ya ikuti tematik. Jadi tapi perlu diingat bagi siswa, saya lebih menyoroti atau dari sisi siswa aja. Kalau Anda ingin belajar dengan baik,